Bang, kalau Buya udah ya, Bu. Insya Allah. Ya. Jadi Buya, kami tahu Buya sangat sibuk dan silakan nanti berapa menit aja silakan Buya dan kami mengerti bahwa Buya akan segera meninggalkan kita. Kepada Pak Gubernur Sumatera Barat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati, ini Pak Prof. Fazli Jalal yang luar biasa dan kepedulian beliau untuk Sumatera Barat yang setiap waktu memberikan masukan dan juga memberikan dukungan untuk kegiatan di Sumatera Barat. Dan pada hari ini, dalam webinar ini, juga beliau berperan untuk itu. Terima kasih Pak Prof. Beserta dengan Pak Burmalis Ilyas, ini dari Minang Diasporanya. Selanjutnya, yang kita hormati Bapak Prof. Ganefri, yang sebagai keynote speaker kita hari ini, dan juga kepada para narasumber ini, yang luar biasa ini Pak Ferry, kemudian Pak Al-Busra, kemudian Pak Mayarfas, dan kemudian Pak Denny, dan kemudian Pak Surya. Alhamdulillah ini luar biasa ya dengan kehadiran beliau-beliau ini yang akan memberikan masukan dalam penyusunan RPJM Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 nantinya. Dan tentu kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat menyambut baik karena memang perlu diketahui nih Pak Prof. Ini link ini sudah kita berikan kepada SKPD-SKPD di provinsi ya dan juga kepada guru-guru yang ada di Sumatera Barat, terutama sekali guru SLTA yang ada di Sumatera Barat. Jadi mereka juga bergabung dalam room kita ini. Ya, kenapa? Karena memang kita berharap ide-ide, pikiran-pikiran ataupun juga masukan-masukan ya, dari narasumber kita nanti adalah suatu hal yang sangat-sangat kami harapkan. Dan kami merasa sangat gembira sekali karena kepedulian tokoh-tokoh Minang yang ada di mana saja untuk Sumatera Barat dan terutama sekali untuk pendidikan pada hari ini. Dan kemudian selanjutnya mungkin sedikit kami perlu informasikan Pak Prof ya kepada para narasumber semuanya dan juga para silakan Pak Gubernur. Ya, terutama Pak Dubes kita supaya iya, nanti Dubes, kerjasama antara sumber dengan berbagai negara di tempat Pak Dubes ini bisa kita tingkatkan Pak Gubernur. Ya, kemarin kami sudah ketemu Prof. Mahfud MD, Menteri Koordinator Polhukam, dan insya Allah sekarang sedang disusun impres penanganan pembangunan, percepatan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara yang ada di 50 kota. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mohon doa dan mohon dukungan juga dari Bapak narasumber. Ya, dan juga Pak Dubes tentunya. Mudah-mudahan impres ini cepat keluarnya, ya. Nah, sehingga nanti penanganan percepatan pembangunan monumen PDRI di 50 kota ini akan ditangani oleh sebanyak 8 kementerian nanti, Pak Prof. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu yang pendek ini akan bisa terlaksana. Dan kemudian kalau itu terjadi, Pak Gubernur ya, jadi berarti jejak Sumatera Barat sama dengan Jogja ya. Yang mempraktikkan Republik ini eksis gitu ya. Insya Allah Pak Prof. Kemarin ada beberapa tokoh kita menyampaikan ini PDRI ini penyambung nyawa Indonesia ini kata beliau. Itu Pak Bagindo M. Letter sampai kepada kami. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah ini akan kita bangun di sana. Sekarang ini di tanah seluas 50 hektar. Ya, bahkan masyarakat sudah siap juga untuk menambah setelah itu. Nah, kita akan membangun di sana nanti ada rencana kita di samping sebagai objek wisata sejarah dan kemudian juga kita sudah mengerjasamakannya dengan UNP ya dalam hal pemanfaatan bangunan dan fasilitas yang ada di sana dan kemudian insya Allah kita juga sedang merancang di sana SMA Taruna dan kemudian juga kita akan kembangkan nanti monumen ini menjadi Universitas Bela Negara. Ya. Nah, untuk itu ide-ide yang berkembang ini kita harapkan juga nanti ada penguatan-penguatan, juga ada masukan-masukan dan juga ada
buah pikiran daripada para narasumber semuanya. Sehingga insya Allah seperti yang dikatakan oleh Prof. Fazli tadi, ini akan menjadikan Sumatera Barat akan setara dengan Yogyakarta ataupun juga provinsi lainnya di Indonesia nantinya. Dan kemudian juga sekarang ini tim kita sedang mempersiapkan RPJM. Dan kita mau mempercepat RPJM ini walaupun waktunya 6 bulan, tapi kita berkomitmen ini 3 bulan selesai insya Allah Pak Prof. Iya. Ya. Nah, maka itu dukungan bantuan dan kemudian dalam RPJM kita itu ada di antaranya nanti adalah pengiriman ya putra-putri terbaik kita ke luar negeri. Ya. Nah, untuk itu kepada Pak Dubes ini mudah-mudahan ini akan bisa membukakan jalan untuk kita. Banyak lagi sebetulnya yang kita sampaikan Pak Prof karena waktu yang batasi kita. Maka demikian saja dulu. Baik. Mohon maaf untuk itu mari sama-sama kita buka Lokakarya Minang Diaspora hari ini sekaitan dengan masukan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 kita buka secara resmi dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Prof, terima kasih kepada narasumber dan mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti kalau sudah agak di ujung-ujung nanti penyusunan RPJMD mungkin Pak Gubernur bisa dialog langsung dengan 5 duta besar nanti Pak. Dan kemudian satu lagi Pak Isa, beliau duta besar kita di Myanmar, tapi karena Myanmar sedang punya masalah internal di mana Indonesia menjadi pelaku yang cukup penting dalam penyelesaiannya mewakili ASEAN dan juga memiliki Indonesia. Jadi kita tidak mau mengganggu Pak Isa dengan acara ini. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur kita fasilitasi bersama Bapak para Dubes dan juga tokoh-tokoh kita di luar. Baik, terima kasih Pak Gubernur.